Shalom. Jumpa lagi di podcast kita Ngalur Ngidung. Ngalur ngidung, ngajak dulur ngidung. Asik. Gimana Mas Luki? Gimana Mas Ferry? Iya, seru ya. Seru. Oke, jadi hari ini kita masuk di tahun 2023. Ya. Nah, yang terakhir kita bulan spesial nih Mas ya. Terakhir kita podcast di bulan Desember spesial Natal. Spesial kita ketemu lagi di 2023. Berarti di bulan Februari ini ya. Identik dengan love. Apa mesti ini ya? Ya ini sekarang kayak gini, tapi lek digesek-gesek jadi apa? Cuan ya. Cuan. Saya Mas Mer. Oke, di bulan Februari. Kayaknya double ya spesial ya. Iya. Soalnya kita ini di tempat sing beda ya. Beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita di studio. Iya. Wah, ini terima kasih untuk teman-teman tim kreatif ya. Terima kasih. Membuat ya, podcast kita semakin menarik. Ya. Ada balon iki niup dewe iki Mas iki mau. Aku perlu dewe iki mau. Iya iki sampai Dewangi enggak turu Mas. Iya bener, Dewangi enggak turu. Iya enggak turu. Lek turu enggak iso. Tapi ada yang kurang juga Mas Luki ya. Waduh, dulure dhewe situ pas repot ya. Oh iya betul. Jadi yang biasa kita dengan Mas Pandu. Nah, untuk podcast kita hari ini kita tanpa Mas Pandu. Kita berdua aja dulu ya, karena Mas Pandu masih berhalangan. Jadi hari ini nggak bisa. Semoga saja di episode berikutnya kita bisa kumpul lagi, ketemu wajib lagi. Dong. Yes. Sepi. Mas Fer. Yep. Nis, kita punya seragam baru. Jadi makin semangat konten. Ini tulisannya ngalor ngitung. Nah ini apa logo kita. Ya, di bawahnya adalah ngajak dulur ngitung. Wes, suatu saat nanti kaos ini dibuka untuk umum ya, pasti dibuka untuk umum ya, mungkin bisa dijual terpisah. Dijual terpisah, nggak sama orang ya. Dapatkan di toko bangunan terdekat. Astaga. Ini. Oh ya bisa jadi. Karena jemaat-jemaat kita juga ada yang toko bangunan. Di toko bangunan no. Oke. Tukang bangunan, toko bangunan. Apa beragam lah ini. Beragam. Oke, Mas Luki. Kita akan kedatangan tamu spesial nih sepertinya ya. Sebagai narasumber kita ya. Bener ya? Tunggu. Sebelum kita present tamu spesial kita yang akan menemani kita di tengah-tengah ini. Ayo siapa? Penasaran? Penisirin? Iya kan? Tapi sebelum itu gini Mas, kita mau bahas dulu sebentar tentang bulan Februari. Kalau kita sebagai umat Kristen, ya kan, tema cinta, pujian-pujian tema cinta itu kan banyak sekali, ya kan. Cinta, seperti kasih. Biasa, kalau di podcast kita itu kita mau bahas satu lagu, ya kan. Tapi sebelum kita kasih tahu, sebelum kita spill, spill. Iya, aku melo-melo di TikTok loh, mana akhirnya ngerti kayak ngono-ngono iku ya. Nah, jadi sebelum kita nanti ngasih tahu lagu apa yang kita mau kulik, ya kan? Kita mau gini, saya mau tanya dulu Mas Fer, lagu-lagu yang di Kidung sing bertemakan cinta. Selain lagu rahasia kita itu. Ayo kira-kira apa? Selain lagu rahasia kita. Apa ya cinta? Iya. Gak prepare kan? Gak prepare. Tapi yang jadi semua karena cinta. Oh gitu ya. Diiling no. Gak boleh keluar dari ini. Gak boleh keluar. Kalau dia mau mulai awal mau wis ono di kono tri ojo sampai ngomong gak kena. Ini kan ngono di suara ngono rek. Iki gak dewe. Toko kidung. Itu apa ya bernama cinta ya? Apa ya? Aku yang mikir iki Mas. Yang belakang ada ide. Cinta.
Apa ini teman-teman? Oh ini di belakang kita ini hari ini ramai sekali ya. Beda dengan podcast kita sebelumnya. Sepi. Saya ini penggemar wis mulai muncul ya. Iya, mulai penggemar podcast ngalor ngidung ini mulai ada nih. Tepuk tangannya mana nih? Woi. Woi, sing ada buri kok ya. Ya, ibu-ibu rumpi. Yes. Ada 1105 orang. 1105. Apa? Apa iki? Lagu kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang. Aku mesti nanya gini masih gak pas. Saja ini mengalir di waktu apa sih? Mengalir di waktu panas. Bener gak? Kalau panas mengalir di waktu hujan. Panas. Enggak ya? Oh, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasih, kan tentang kasih. Iya kan, tentang kasih. Kasihnya seperti sungai itu kalau nggak salah ada di Kidung Ria. Ya, ada di Kidung Ria ada. Terus sebenarnya ada lagi di Kidung Ria itu banyak sekali ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Apa? Oh Yesusku. Lagi. Oh Yesusku. Itu kalau nggak salah di luar kidung ya. Tapi enggak apa-apa. Ya, pujian-pujian intinya kita mau bahas tentang pujian-pujian yang bertemakan kasih, ya kan, di hari spesial tentang kasih, ya. Oke, nggak usah lama-lama, maksudnya kita ngomong-ngomong sama Mas Fer, ya. Pokoknya ini hari ini spesial, ada tamu spesial, ya. Siapakah dia? Nah ya kita langsung undang aja ya. Kita langsung undang aja. Siapa dia? Siapa dia? Oke. Jadi bintang tamu kita sudah ada bersama-sama dengan kita hari ini. Tapi kita mau angkat satu tema pembicaraan kita pada malam hari ini. Pujian adalah tanda cinta Tuhan. Pujian tanda cinta Tuhan. Oke. Yuk kita sambut dengan meriah Ibu Pendeta Ferry Novita Sugardi. Wow. Selamat datang Bu Ferry. Aduh, saya deg-degan ini. Aduh, deg-degan ini masalahnya saya takut salah ngomong. Nanti kualat ya Mas. Nah, enggak, masalahnya panggilannya sama iya. Makanya segini saman kudu sopan nang aku Mas Lugi. Salam Ferry bayar. Tapi untungnya Bu dan Pak kan beda. Oke. Apa kabar Bu Ferry? Oh iya. Apa? SSI-nya. SSI-nya. Oh iya. Yang bahaya itu SSI-nya itu. Kamu apa? Enggak ada SSI-nya. Menghabiskan banyak dana itu. Oke, selamat malam Ibu. Selamat malam, Shalom semuanya. Shalom, Mas Luki dan Mas Ferry. Puji Tuhan, terima kasih Bu Ferry kehadirannya semakin meriah di tengah-tengah podcast kita ya. Oke. Hari ini seperti yang saya sudah sampaikan Bu Ferry, jadi kita mau mengangkat satu tema tentang pujian tanda cinta Tuhan. Oke. Nah ini menurut Bu Ferry bagaimana tentang pujian? Kalau di sini pujian itu adalah tanda cinta Tuhan. Iya. Berbicara tentang pujian, pasti kita akan dibawa dalam sebuah pemahaman tentang musik ya, tentang sebuah nyanyian. Nah, menurut saya pujian itu adalah ekspresi hati.
Karena kalau kita sedang ada dalam situasi yang sukacita, seringkali pujian itu akan menggambarkan kesukacitaan kita. Begitupun juga di dalam kondisi kita sedang sedih, galau, begitu bahasanya anak muda zaman sekarang. Itu akan tercermin dari pujian atau nyanyian yang dinyanyikan. Sehingga pujian itu adalah ekspresi hati sedang bagaimana atau sedang apa yang sedang dihadapi oleh seseorang itu. Begitu. Itu pun juga yang lalu membawa dalam sebuah pemahaman tentang pujian tanda cinta Tuhan. Begitu. Ekspresi hati, lalu ini juga masuk di dalamnya adalah mengenai bagaimana seseorang merasakan bahwa ketika Tuhan sudah memberikan tanda cintanya kepada kita, maka lewat pujian itulah kita bisa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Iya, betul. Kalau saya berpikir itu memang pujian itu nafas orang Kristen ya. Iya, jadi, betul. Kalau kita bicara tentang pujian itu memang nggak lepas dari peribadatan begitu ya, dan bagian dari ekspresi. Betul sekali sih. Iya. Bisa jadi juga bagian dari doa juga. Bisa juga. Bisa doa tapi dirangkai dengan sebuah nada. Iya. Jadi sebuah pujian. Saya ingat lagu, misalkan kayak lagu Doa Bapa Kami itu kan akan lebih ngena itu kalau dinyanyikan juga dengan disampaikan dengan pujian. Betul, Saya merasakan lebih dapat gitu kayaknya. Iya. Kalau Ibu sendiri punya pengalaman enggak dengan pujian mungkin yang berkesan sekali di hidupnya Bu Ferry? Iya. Sebelum ke sana ya, saya ingin membagikan sebuah sharing begitu, kisah di mana lalu dengan pujian itu sangat terasa begitu bahwa cinta kasih Tuhan itu nyata. Saya boleh memahami bahwa perjalanan kehidupan yang saya jalani baik secara pribadi ataupun lalu ketika Tuhan mempercayakan menjadi seorang pendeta begitu, saya menganggap bahwa hidup itu menjadi lebih hidup. Ketika bagian dari diri saya boleh saya pakai untuk menjadi pujian tanda cinta Tuhan. Mungkin saja pengalaman yang lalu saya bisa memilih untuk tidak menjadi pelayan Tuhan, mungkin. Tetapi rasanya ketika itu lalu saya putuskan, ya, saya mau melayani Tuhan dengan apapun yang bisa saya lakukan. Begitu hidup saya menjadi lebih hidup. Dan lalu pujian tanda cinta Tuhan itu memaknai kehidupan saya menjadi semakin semangat. Saya tadi bilang ketika saya sukacita, pujian itu menggambarkan sukacita saya. Bahkan lalu ketika ada di dalam situasi melayani dengan berbagai macam cerita di dalamnya, pujian itu mengajarkan saya bahwa tanda cinta Tuhan masih membersamai diri saya. Tidak mudah memang bagi Mas Luki dan Mas Ferry juga yang dulunya kita sempat bersama begitu ya. Yes, bersama benar. bukan dalam ini ya, tetapi kita bersama lewat samian berdua juga lah. Pada waktu itu saya pun juga cerita-cerita kisah hidup memantapkan diri untuk menjadi pendeta ketika pada waktu itu sedang praktek begitu ya di jemaat yang sedang kita layani saat ini, GKJW Jemaat Turen yang membuat konsep ngalor ngidung ini. Saat itu memang saya masih muda, penak yo karo konco-konco begitu. Tetapi apa ya yang bisa saya lakukan ketika tanda cinta Tuhan itu nyata terjadi? Tuhan itu membersamai kehidupan saya. Tuhan mempertemukan orang-orang baik yang memperlengkapi. Bahkan Tuhan mengizinkan hal-hal yang harus dihadapi. Dan lalu pujian tanda cinta Tuhan itu boleh saya nyanyikan lewat kisah hidup saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Wow. Begitu. Kiranya lalu Tuhan pun juga berkenan untuk melihat bahwa perjalanan pelayanan ini adalah wujud di mana pujian tanda cinta Tuhan saya maknai dalam
sebuah pelayanan yang nyata. Begitu ceritanya. Yes. Jadi saya jadi flashback ketika Bu Pendeta tadi masa-masa fikar ya Bu ya. Oh bukan. Stase ya Bu ya. Itu tahun berapa ya Bu ya? Tahun berapa? Iya dulu Betul. Iya betul ya. Jadi merasa saya nangkepnya jadi pujian itu sebagai juga di dalam kehidupan gitu ya Bu ya. Maksudnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai wujud juga pujian gitu nggih. Oke. Iya. Panggilan Ibu sudah benar-benar nangkep panggilan hidup sebagai hamba Tuhan gitu ya. Seperti itu. Iya. Nah, kalau kita itu tadi pengalaman Ibu ya. Terus kemudian mengatakan bahwa memang pujian itu adalah tanda cinta Tuhan. Kalau menurut Bu Pendeta sendiri nih, kalau bicara tentang kasih, kalau bicara tentang kasih sendiri, apa yang bisa Ibu bagikan? Misalnya di dalam pujian atau mungkin ada satu tema khusus misalnya Ibu yang mungkin mengena dalam pujian, yang pastinya tentang kasih itu sendiri. Iya. Jadi demikian, artinya bahwa ketika kita sendiri bisa memberlakukan kasih, sebenarnya itu adalah diawali dari Tuhan yang menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Dan Tuhan meminta kita untuk bisa berbuah begitu, bisa menghasilkan sesuatu, karena Tuhan sendiri sudah menjadi awal. Dan ketika kita menerimanya, kita lalu diajak untuk membagikan kasih itu lewat buah-buah roh. Saya teringat tentang buah-buah roh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih itu sabar. Jadi buah-buah roh itu ya yang lalu sebenarnya itu harus kita jalani, karena Tuhan sendiri sudah memberikan kasih-Nya yang paripurna. Waduh, bahasa saya sempurna, bahkan mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa kita. Maka bagi kita diajak untuk menjadi kehidupan ini, kita menjadi pribadi yang penuh kasih. Kita bersuka cita, kita ada di dalam kelemah lembutan, panjang sabar, dan lain sebagainya begitu. Itu harus kita lakukan, bukan lagi Tuhan yang melakukan itu, karena Tuhan sudah lakukan dan kita diminta untuk berbuah. Buah-buah roh itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Wujud kasih menurut saya demikian. Dalam ya, yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi tentang bagaimana memaknai sebuah kasih ya, termasuk dalam pujian itu, dalam kehidupan. Wow. Nah sekarang kita ngomong ini Bu, kita bicara tentang pujian yang mungkin favoritnya Bu Pendeta. Kalau bertemakan kasih, bertemakan cinta. Iya, sebenarnya begini Mas Luki dan Mas Ferry. Sebenarnya saya itu termasuk orang yang memang suka menyanyi begitu ya. Ya walaupun pernah, boleh berbangga diri dikit ya. menjuarai beberapa lomba begitu, tapi waktu kecil kecil begitu ya. Kalau suka menyanyi tapi tidak bisa not gitu ya, tidak begitu fasih begitu. Tetapi saya memang sangat senang untuk bernyanyi. Dan lalu saya mendapati sebuah lagu yang ada di dalam Kidung Pasamuan Jawi nomor 160 itu sangat mengena pada diri saya. Di dalam lagu itu memang sebuah penyerahan diri. Ketika lalu Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita, setiap manusia, lalu kita diajak untuk juga meresponnya dengan apa yang bisa kamu berikan. Gitu. Ada orang yang bisa memberikan waktunya,
ada orang yang bisa memberikan tenaganya, tetapi saya mau memberikan hidup saya sebagai wujud kasih itu. Walaupun memang tidak sempurna, pasti ada ketidaksesuaian di sana dan di sini. Tetapi baik itu senang, baik itu sedih, saya mau memberi dari diri saya untuk Tuhan. Maka lagu itu menceritakan tentang ini dan saya sering memakai lagu ini dan bagi saya ini beberapa tahun ini menjadi favorit. Dan harapannya kita bisa menyanyikannya begitu ya. Ini satu kesempatan yang spesial ya, Mas Ferry. Kita bisa nyanyi bareng nih. Nyanyi bareng ya, ngiringi Bulito. Pasamuan Jawi nomor 160. Iya. Judulnya apa, Ibu? Gusti kawula ngaturken badan nyawa kawula. Gusti Itu. Iya. Keren banget ya. Itu maknanya dalam ya Bu Pendeta ya? Iya, dalam sekali. Apalagi dikata sumangga paduka agem gitu. Sumangga paduka agem. Jadi agem itu apa? Pakai ini. Iya. Memakai. Semoga Tuhan memakai. Iya. Sumangga silakan. Silakan. Oh iya. Tuhan memakai aku. Sumangga paduka agem kawula kagungantos. Silakan Tuhan pakai, saya adalah milikmu Tuhan, begitu. Karena di dalam refnya dikatakan Tuhan sudah memberikan kasih-Nya. Maka lalu bagi kita pun juga diajak untuk menanggapi kasih itu.
pujian tanda cinta Tuhan sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam bulan yang penuh dengan cinta ini, kiranya kita pun juga menyatakan diri dipakai, mau dipakai oleh Tuhan. Begitu. Kita bersyukur sekali ya. Jadi hari ini tamu spesial Ibu Pendeta boleh menyampaikan banyak hal, terutama memang pujian itu adalah tanda cinta Tuhan. Bahkan pengalaman Ibu Pendeta dengan pujian saja itu bagian dari perjalanan Ibu Pendeta untuk terpanggil menjadi pelayan Tuhan. Dan jadi untuk informasi nih, jadi Ibu Pendeta itu melayani di Jemaat Turen itu termasuk baru ya? Iya. Ya? Tapi Tidak terasa sudah 1 tahun ya. Terasa apa enggak sebenarnya? Kalau saya sih enggak terasa, tapi nggak tahu yang lainnya. Begitu. Iya. Saya diingatkan oleh Facebook begitu. Ternyata saya, saya baru ada dalam ibadah ini ya tahun lalu di bulan Februari ini juga. Kayaknya 12 atau 13 begitu memasuki keturen ibadah ucapan syukur pendeta Bagu waktu itu saya ingat, dan ini sudah bulan Februari. Ini 12-13 Februari, Bu. seingat saya Apa ya? Pokoknya itu belas-belasan gitu. Iya. Berarti kerasa Sudah gitu, setahun ya. Saya nggak terlalu ya, puji Tuhan. Semoga. Iya. Karena cinta saya kepada Turen ya, jadi nggak terasa apapun yang terjadi. Iya. Apapun yang terjadi. Wah, luar biasa ya, Mas Ferry. Jadi banyak yang sudah kita dapatkan dari cerita Ibu Pendeta, dan semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman semua yang menyaksikan acara spesial ini. Tidak terasa nih, pembicaraan kita udah mau berakhir. Tapi Ibu Pendeta, terima kasih sekali kunjungannya, terima kasih sekali bersedia untuk menjadi bintang tamu kita. Ini bintang tamu pertama. Iya kan? Kita memang sengaja minta begitu ya, minta Pendeta. Yopo itu di cancel Pendeta mau harus sedih gitu ya. Siap. Memaksa gitu ya. Iya Bu. Nah jadi sebelum Ibu Pendeta selesai gitu ya, Ibu Pendeta selesai di pembicaraan kita, kita ada ucapan terima kasih. Kita ada ucapan terima kasih. Kaos yang kita kenakan ini Bu, ini kaos spesial, kaos eksklusif, ya ngalor gitu. Iya, ini baru Bu ini. Nah, satu-satunya baru tadi sore. Baru tadi sore ya. Nah, baru tadi sore sebelum podcast ya kita kasih pakai. Oke. Jadi ini sebagai ucapan terima kasih, kita juga sudah mempersiapkan khusus eksklusif buat pendeta. Ini satu-satunya di dunia. Ini sama ya Bu? Nah, ya. Ini dia, ya kita berikan kepada Bu Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih kunjungannya di podcast kita malam itu. Oh, harapannya dan doanya Bu Pendeta untuk podcast kita. Iya, untuk podcast dari Ngalor Ngidul ini dengan sudah yang kedua kalinya ya. Iya. Ini kiranya menjadi tambahan lagi untuk jam-jamnya supaya semakin mewarnai pelayanan kita khususnya di GKJW Jemaat Turen, dan lalu bisa menjangkau semakin banyak warga kita yang ada di luar kota untuk melihat ini loh GKJW Jemaat Turen dengan berbagai program yang sedang akan kita tata juga. Dan kiranya Mas Luki dan Mas Ferry dan siapapun yang terlibat ini semakin diberkati oleh Tuhan dalam segala hal dan lancar di dalam apapun yang dilakukan. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Oke, setelah ini kita akan ada cover
masih ada beberapa hal yang kita mau bahas. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bu Pendeta kunjungannya. Lain kali kalau misalnya kita mau undang lagi. Oh, boleh, boleh. Oke, dengan tema-tema yang nanti lain. menghubungi manajer saya. Oh, saya. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan. Oke. Nah, jadi kita sangat terberkati sekali ya dengan Ibu Pendeta tadi menyampaikan banyak hal tentang pujian tanda cinta Tuhan. Artinya saya sepakat bahwa memang pujian itu adalah tanda cinta Tuhan dan terbukti memang tanda cinta Tuhan dan kita memang harus dan wajib untuk memuji Tuhan karena memang Tuhan layak untuk dipuji kan seperti itu. Artinya memang latar belakang ngalor ngidung itu ya memang itu ya Mas Ferry ya. Ya, ngajak untuk memuji Tuhan. Betul, dan ya semoga teman-teman juga terberkati dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta. Kalau saya pribadi memang terus terang sekali lagi terberkati sekali. Bagi saya memang saya nggak bisa lepas dari pujian. Saya tidak bisa lepas untuk memuji Tuhan karena selain saya memang pelayan musik di gereja, tapi dari memang itu bagian juga apa ya, panggilan hati seperti itu, dan saya yakin juga Mas Ferry seperti itu. Dan saya juga menangkap bahwa hidup kita pun, meskipun mungkin barangkali teman-teman di sana bukan pemain musik ya, tapi bahwa hidup kita itu sebenarnya adalah juga sebuah pujian pada Tuhan. Maka berikanlah pujian yang indah buat Tuhan. Jangan main-main dengan hidupmu. Jadi jangan berhenti memuji Tuhan. Karena pujian adalah nafas rohani kita. Dan tanda kalau kita cinta Tuhan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ngalor hidung, ngajak dulur itu. God
saling mengasihi. Ajar